yang saya pelajari di apresiasi sastra anak yaitu yang pertama, pengertian apresiasi sastra yaitu bagaimana kegiatan bermain dengan sastra dimulai dari menikmati dan memaknai kata-kata yang indah ataupun yang bersungguh-sungguh. Yang kedua, saya mempelajari tentang puisi, pengertian puisi, ciri-ciri puisi yang salah satu contoh dari karya sastra. Yang ketiga, saya bisa tahu bagaimana cara untuk menulis puisi yang dengan benar dan membaca puisi dengan benar yang terdapat unsur-unsur seperti intonasi, pelafalan, dan memaknai suatu puisi. Menurut saya, bahasan yang paling penting dalam pembelajaran apresiasi sastra anak, yang pertama tentang pengertian sastra anak, bahwa sastra anak itu adalah hal yang harus kita ajarkan dalam pembelajaran nantinya. Yang kedua, puisi, tentang puisi, keindahan sastra anak, sastra-sastra yang lainnya, bagaimana kita cara menyampaikan, memaknai, dan mengajarkan tentang bagaimana sastra itu atau kata-kata indah itu bisa dimaknai dengan benar. Dan yang paling pembahasan lainnya dari ibu yaitu bagaimana cara menyikapi diri dan menginterogasi diri dalam pembelajaran. Dalam bahasan apresiasi sastra anak, menurut saya tidak ada yang tidak perlu karena semuanya perlu, terutama puisi. Itu semua perlu untuk saya sebagai calon guru untuk memahami konteks dan bagaimana semuanya saya pelajari dengan baik untuk saya ajarkan kepada anak-anak ke depannya. Saya lebih suka untuk mengajarkan tentang drama atau bermain peran. Drama itu menurut saya seperti hal yang menarik untuk anak-anak SD terutama agar mereka memaknai dan bisa memerankan langsung bagaimana drama itu berlangsung. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Lukisan Berwarna, karya Joko Pinurbo. Lukisan berwarna. Hujan beratus warna tumpah di kanvas senja. Pohon-pohon bersorak gembira, sebab dari ranting-ranting yang sakit. Kuncup jua daun-daun beratus warna. Burung-burung bernyanyi riang, terbang liuh dari dahan ke dahan, dengan sayap beratus warna. Dua malaikat kecil menganyam cahaya, membentangkan biang lala di bawah langit beratus warna. Air mata beratus warna kau tumpahkan ke celah-celah sunyi yang belum sempat tersentuh warna. Saya membacakan puisi tersebut. Sebelum saya membacakan puisi tersebut, langkah-langkah yang saya harus perhatikan, yang pertama, melihat makna puisi tersebut. Apakah makna tersebut mengacu pada kesedihan, kebahagiaan, ataupun kesengsaraan. Yang saya perlukan yaitu juga intonasi. Bagaimana intonasi saya bisa dapat didengar dengan mengetahui makna dari puisi tersebut. Yang ketiga, pelafalan saya menyiapkan pelafalan agar bisa terlihat jelas kata-kata yang dari saya ucapkan. Yang keenam, apa kekurangan Anda dalam membaca puisi? Mungkin saya tidak dapat melafalkan puisi dengan baik karena jika seseorang mendengar saya membaca puisi, mungkin mereka tidak tahu apa makna dari puisi yang saya bacakan. Dari 1 sampai 10, saya memberi nilai puisi yang saya baca yaitu 6 karena saya butuh
pelafalan, intonasi, dan mendapatkan rasa dalam membacakan puisi itu belum dapat di diri saya. Saya melakukan golden moment yaitu ada 7, dan yang paling bermakna bagi saya yaitu golden moment yang terakhir, karena saya mengutarakan perpisahan dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tiflatul Husna yang telah mengajarkan apresiasi sastra anak kepada saya. 10. Yang ke-9, sebutkan satu kata yang mewakili isi hati Anda pada mata kuliah. Saya senang dan saya memahami bagaimana apresiasi sastra anak dan juga ibu yang mengajarkan kepada saya dan teman-teman saya bagaimana pembelajaran itu saya memaknai, dan saya paham betul bagaimana masuknya pembelajaran itu di diri saya.